Halo, terima kasih sudah mau membuka YouTube channel gua. Di sini gue ingin berbagi tips dan trik untuk menjawab pertanyaan jebakan ketika interview pekerjaan. Sebenarnya tema ini gue angkat, gue terinspirasi dari beberapa orang sekitar gue, seperti kayak ada teman, bahkan saudara. Juga belakangan ini banyak sekali juga mahasiswa yang menghubungi gue secara personal ketika dia mendapatkan undangan untuk interview di suatu perusahaan. Jadi dia ingin sharing atau, Pak, saya ingin konsultasi dong. Gimana ya Pak? Apa ya Pak yang harus saya persiapkan agar saya lolos? Atau apa ya Pak trik dan tipsnya untuk lolos di dalam interview pekerjaan? Mungkin bertanya-tanya, kira-kira apa ya yang bakal ditanyakan, atau bahkan ada beberapa kecemasan di diri kalian tentang apakah kualifikasi gue sesuai enggak ya dengan posisi yang gue lamar. Nah, di sini adalah gue ingin memberikan tips menjawab pertanyaan ketika kalian ditanya, misalkan, coba gambarkan diri Anda, atau berikan 3 kata yang menggambarkan karakter Anda. Tujuan perusahaan menanyakan seperti ini biasanya adalah untuk mengetahui karakter dasar diri Anda. Meskipun buat Anda mungkin nggak terlalu penting, tetapi buat perusahaan adalah karakter dasar menjadi suatu hal yang sangat penting. Karakter yang kuat dan menarik menjadi suatu perhatian seorang HRD untuk merekrut Anda dan bergabung di perusahaannya. Nah, ketika ditanya dengan hal tersebut, tipsnya adalah kalian berikan gambaran diri kalian, sisi positif kalian, dan kalian harus bisa memberikan karakter kalian yang memang sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Tapi bukan berarti kalian harus fake. Dan pastikan bahwa karakter tersebut adalah karakter sesungguhnya diri kalian. Tetapi kalian perlu untuk kalian manajemen diri, tetapi kalian perlu juga memanage jawaban kalian, bagaimana memberikan jawaban karakter yang memang menggambarkan diri kalian dan itu sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Pertanyaan kedua biasanya ada pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini. Nah, pertanyaan seperti ini biasanya adalah perusahaan itu ingin mengetahui bahwa sejauh mana kalian mengetahui visi misi perusahaan yang kalian lamar. Jadi minimal kalian visi misi harus tahu dan ruang lingkup perusahaan yang kalian lamar ini bergerak di bidang apa. Tips dalam menjawab pertanyaan ini adalah kalian jangan pernah membandingkan perusahaan yang kalian lamar sekarang dengan perusahaan sebelumnya. Kalau memang kalian mempunyai pengalaman pernah bekerja sebelumnya, maka ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebisa mungkin kalian harus bisa memberikan pandangan-pandangan positif terhadap perusahaan yang kalian lamar. Jadi kalian berikan keunggulan-keunggulan yang memang membuat kalian merasa tertarik untuk bergabung di perusahaan tersebut. Jadi jangan sama sekali memberikan atau membandingkan dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya tempat kalian pernah bekerja. Selain itu ada juga pertanyaan seperti apa sih yang membuat Anda tertarik bergabung di perusahaan ini? Nah, kalian dalam pertanyaan ini jangan terkecoh kepada jawaban-jawaban yang menggambarkan misalkan suasana kerjanya nyaman atau gajinya tinggi, atau bahkan kalian membandingkan dengan ketidaknyamanan kalian terhadap perusahaan sebelumnya. Hal-hal seperti itu harus kalian hindari. Karena apa? Kalian akan dinilai sebagai karakter yang tidak mau bekerja keras. Ketika kalian mendapatkan tempat yang tidak nyaman dan kalian mengutarakan hal itu, akan menjadi nilai minus buat diri kalian. Tips dalam menjawab pertanyaan ini adalah kalian harus bisa memberikan alasan-alasan positif atau alasan yang memang membangun diri Anda. Misalkan ingin berkontribusi lebih dalam atau berkontribusi lebih luas terhadap perusahaan, atau juga mungkin ingin mengembangkan bakat, atau bisa juga memang posisi yang kalian lamar adalah berhubungan atau berkaitan dengan background pendidikan kalian. Jadi berikan alasan-alasan positif yang sifatnya adalah motivasi untuk membangun, bukan memberikan gambaran-gambaran apalagi menunjukkan bahwa kalian tidak bisa bekerja keras terhadap perusahaan sebelumnya. Jadi jangan pernah kalian memberikan gambaran ketertarikan kalian terhadap perusahaan tersebut kaitannya dengan masa lalu kalian yang tidak bisa bekerja di segala kondisi.
Selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi, biasanya perusahaan juga ada yang menanyakan prestasi apa sih yang pernah Anda raih sebelumnya di dalam berkarir atau di dalam bekerja. Pertanyaan hal ini sesuatu yang sangat wajar karena perusahaan ingin mendapatkan calon pegawai yang unggul, yang terbaik. Makanya perusahaan menanyakan biasanya pencapaian-pencapaian apa saja yang pernah kalian raih sebelumnya. Sehingga perusahaan bisa mengukur tingkat keberhasilan seumpamanya perusahaan benar-benar menarik kalian atau memperkerjakan kalian di perusahaan tersebut. Nah, di dalam menjawab pertanyaan seperti ini, tidak ada salahnya kalian bisa menjelaskan apa saja prestasi-prestasi yang memang kalian pernah raih sebelumnya. Tidak ada salahnya juga kalian memberikan pencapaian-pencapaian yang pernah kalian raih di dalam tempat kerja kalian sebelumnya yang bisa memberikan nilai lebih diri kalian sehingga kalian merasa layak untuk dapat dipekerjakan di perusahaan tersebut. Ya memang untuk mengupas tentang interview itu sangat luas, sangat menarik. Bahkan ada pertanyaan terkadang menanyakan seperti ini, apa sih rencana kalian ke depan? Nah, perusahaan menanyakan hal tersebut biasanya adalah ingin mengetahui seberapa lama sih kalian bisa bekerja di perusahaan ini. Jangan sampai perusahaan sudah merekrut Anda, sudah meloloskan Anda, tetapi ternyata salah. Dan Anda hanya sebagai kutu loncat. Dalam artian, kalian senang berpindah-pindah perusahaan. Makanya perusahaan menanyakan hal ini adalah ingin menjadi gambaran apakah Anda orang yang loyal atau memang senang berpindah-pindah perusahaan. Tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah kalian uraikan untuk tujuan jangka panjang. Pastikan kalian melibatkan perusahaan yang kalian lamar menjadi bagian dari tujuan rencana kalian. Dan kalian jawablah pertanyaan tersebut dengan bijak, dengan matang, jangan sampai menjawab seadanya. Jadi kalian jangan dinilai sebagai karakter yang memang hanya menjadi batu loncatan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi libatkan perusahaan yang kalian lamar menjadi bagian dari rencana kalian dan jawablah dengan bijak. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menjebak, terkadang kita bingung menjawabnya. Kadang ada HRD yang menanyakan alasan mengapa kita berhenti dari perusahaan sebelumnya. Pasti kalian akan bingung menjawabnya. Akan menjawab apa? Karena kalian pasti akan takut menjawab itu menjadi nilai minus buat diri kalian. Nah, memang pertanyaan ini sangat menjebak kalian ketika ditanya alasan kenapa berhenti di pekerjaan sebelumnya. Karena apa? Dari jawaban kalian, maka perusahaan dapat menilai karakter dan orientasi kalian di dalam bekerja. Karena apa? Alasan motivasi orang berhenti bekerja biasanya kaitannya adalah karakter dan orientasi. Nah, tips dalam menjawab pertanyaan ini, sebisa mungkin kalian harus menghindari masalah pribadi sebagai alasannya. Apalagi masalah konflik. Sebisa mungkin kalian harus hindari masalah alasan-alasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pastikan alasan yang kalian berikan adalah sesuatu hal yang memang sifatnya profesional. Dan pastikan jawaban yang Anda berikan adalah jawaban yang fokus pada di mana kalian ingin mencari posisi yang lebih baik untuk berkembang sesuai minat dan bakat. Memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkadang menjebak kita ketika kita di interview kerja. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin cukup sering dilayangkan seorang HRD kepada calon pegawainya, seperti masalah berapa sih gaji yang kalian inginkan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya agak sedikit sulit ya buat kita untuk menyebutkan nominal berapa yang kita inginkan, karena terkadang kita takut nominal yang kita berikan sangat tinggi atau nominal yang kita sebutkan membuat kita menjadi tidak lolos dalam melamar kerja. Oleh hal itu, kalian di dalam menjawab pertanyaan seperti ini, pastikan kalian juga harus tahu berapa sih standar dalam perusahaan yang kalian lamar tersebut. Pastinya kalian sudah bisa googling atau mungkin tanya-tanya kepada orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, sehingga menjadi gambaran standar gaji di dalam perusahaan tersebut. Tetapi kalian juga boleh saja, sah-sah saja kalau kalian juga memikirkan faktor-faktor seperti pengalaman, kesulitan pekerjaan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya seperti apa, itu menjadi gambaran kalian di dalam memberikan nominal gaji yang kalian inginkan. Dan juga tidak ada salahnya kalau kalian menjelaskan ekspektasi kalian di dalam perusahaan tersebut yang tentunya masih dalam
standar wajar di dalam perusahaan tersebut. Dalam gambaran tersebut, setidaknya kalian mendapatkan nilai maksimal dari standar perusahaan yang kalian lamar tersebut. Dan di akhir interview biasanya ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan untuk kami dari HRD misalkan. Nah, di dalam sesi terakhir ini sebisa mungkin kalian jangan menjawab tidak, karena kalian akan dinilai bahwa kalian tidak tertarik terhadap perusahaan ini. Jadi manfaatkan kesempatan yang memang diberikan HRD untuk kalian ketika ditanyakan apakah ada pertanyaan lain. Dan kalian bisa menanyakan tentang kaitannya dengan bagaimana budaya kerja di sini, atau peraturan-peraturan perusahaan ini seperti apa. Bisa juga, nggak ada salahnya kalau kalian menanyakan benefit apa aja sih yang kita dapatkan ketika kita bekerja di sini. Jadi manfaatkanlah kesempatan yang memang diberikan HRD ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke kalian untuk menanyakan sesuatu hal. Jadi jangan sama sekali kalian menjawab tidak. Manfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk kalian menggali tentang perusahaan tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu beberapa tips dari gua, meskipun sebenarnya masih sangat banyak sih pertanyaan-pertanyaan jebakan yang biasanya diberikan seorang HRD ketika interview kerja. Mungkin lain kali nanti kita sambung lagi di video gue selanjutnya. Atau apabila ada teman-teman ada topik lain atau tema lain yang ingin dibahas atau kita sharing, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Dan kritik dan sarannya sangat saya harapkan dalam membangun video-video yang sifatnya edukatif di channel YouTube gue ini. Ya, terima kasih sudah membuka channel YouTube gue pada segmen ini. Gue ucapkan terima kasih banyak, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang interview kerja, semoga lolos mendapatkan pekerjaan yang kalian idamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.